Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'da. Bapak Ibu yang Allah muliakan, alhamdulillah dengan izin Allah, hari ini kita bisa bertemu kembali ya dalam program pelatihan Sekejap Faham Al-Quran. Sebuah program yang bertujuan ya ingin membantu Bapak Ibu sekalian tidak punya background bahasa Arab agar nanti ketika membaca Al-Quran demikian pula mendengarkannya bisa memahami maknanya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Bisa memahami maknanya ketika membaca demikian pula mendengarkannya dengan lebih mudah dan lebih cepat insyaallah taala. Hari ini alhamdulillah kita telah masuki pertemuan yang ketiga. Dari sekitar 20 pertemuan untuk program pelatihan level 1 ini, juz 1 insyaallah ta'ala. Bapak Ibu, mari kita awali ini pelatihan ya dengan masing-masing berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah agar Allah memberikan tambahan ilmu kepada kita. Di antaranya dan paling bagus dengan doa yang langsung Allah ajarkan kepada Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi Rabbi zidni ilman. Rabbi zidni ilman. Zidni fahman. Ya Allah Tuhan kami, tambahkanlah ilmu Al-Quran kepada kami. Oke. Bapak Ibu sekalian, kita mulai. Faham Al-Quran. Mudah, insya Allah. Masya Allah. Semangat Ibu Nadia, Ibu Darhayati, Pak Subagia. Masya Allah, yang lain juga. Lagi. Faham Al-Quran. Mudah, insya Allah. Allahu Akbar, Masya Allah. Ini sekarang pesertanya Bu, ada yang dari Singapura, ada yang dari Malaysia, ya, ada yang dari Sumatera sampai ke daerah Ternate Tidore ini, alhamdulillah. Tidore Kepulauan. Ini ada Ibu Rohani ya, Masya Allah. Iya, Ustaz. Luar biasa. Hadir di Tidore Kepulauan hadir. Masya Allah. Oke. Semoga Allah memberikan keberkahan lewat ini pelatihan. Dan juga menjadi media silaturahmi di antara para peserta sekali insyaallah taala. Oke. Bapak Ibu, saya hendak mulai dulu ya. Dan kita mengulang materi-materi kita sebelumnya insyaallah taala. Saya mulai ya dengan ingatkan semua kita, jangan khawatir bahwa insyaallah semua kita ini punya peluang untuk bisa paham Al-Qur'an. Kenapa? Karena Allah telah menjamin kemudahannya. Ini dia. Harus yakin ya, dia bisa. Kenapa? Karena Allah jamin kemudahannya. Allah menyebutkan ini di dalam surat Al-Qamar ayat yang ke-17, 22, 32, dan ayat yang ke-40. Bayangkan 4 kali berulang. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Dan sungguh-sungguh kami Allah telah memudahkan Al-Qur'an untuk menjadi pelajaran. Ya. Maka adakah orang-orang yang mau mengambil pelajaran daripadanya? Gitu ya. Ya kita harus yakin ini, kita pasti bisa. Yang penting kita terus berdoa kepada Allah, kita luangkan waktu untuk belajar fokus paham Al-Quran, dan kita gunakan metode yang insya Allah kita yakini akan membantu kita untuk paham Al-Quran. Dan alhamdulillah Bapak Ibu telah memilih ya untuk menggunakan metode sekejap sebagai sebuah sarana membantu kita mendapatkan hal tersebut. Dan masya Allah kita sudah bertemu ya dalam 2 pertemuan sebelumnya. Hari kita mengulang ya. Jadi intinya ya kita ini ingin paham Al-Quran dengan bantuan Al-Quran sekejap ya. Yang seperti begini modelnya. Ya Al-Quran sekejap ini 30 juz alhamdulillah ya. Lengkap. Namanya mushaf sekejap, mushaf faham dan hafal. Jadi arahnya membantu Anda kalau ngaji nanti bisa paham, dan kalau mau menghafal lagi tentu lebih mudah ya insyaallah taala. Dan untuk menggunakannya ini kami telah menyiapkan 2 buah buku. Ini dia kan. Yang pertama adalah buku yang diberikan warna merah, ya, buku Sekejap Faham Al-Quran, yang berisi ilmunya, demikian pula mushaf sekejap juz yang pertama saja. Karena ini yang akan kita pakai selama 20 kali pertemuan.
dan menghatamkannya insya Allah Ta'ala. Dan yang kedua adalah buku yang diberikan warna hitam ini, ya, yaitu Kamus Al-Quran Sekejap, yang khusus berisi kata-kata yang diberikan warna hitam saja dalam Al-Quran Sekejap. Oke. Dan untuk menggunakannya ini sekalian, kita langsung praktek ya dengan menggunakan Al-Quran Sekejap yang begini modelnya. Oke. Nah, kita ulang ya materi sebelumnya. Jadi masih ingat kan? Al-Quran ini memiliki ciri-ciri yaitu berwarna, ya kan nih, ya berwarna, ada warna-warnanya, lalu berangka, bergaris, lalu berangka. Dan Masya Allah, kita sudah belajar dalam pertemuan sebelumnya tentang pola warna. Oke, pola warna. Dan sekarang kita mengulangi dengan cepat. Oke, saya undang Pak Tengku, ya, boleh Pak nyalakan mic-nya? Pak Tengku. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Pak Tengku? Sehat ya? Alhamdulillah. Oke. Ya kita mengulang ya pola warna. Yang pertama Pak Tengku, yang diberikan warna apa? Pertama warna hijau itu Apa gambaran sawah. Ya, apa artinya warna hijau? Indonesia banget. Masya Allah, betul. Itulah kata Al-Quran yang sama artinya dengan bahasa Indonesia. Betul. Ya kalau kita ngaji, nggak usah mikir artinya. Langsung katakan ini Indonesia banget artinya. Oke. Nah, contohnya itu kan. Apa artinya Allah Pak Tengku? Allah. Alif Lam Mim. Alif Lam Mim juga. Alkitab. Alkitab ya kitab, tapi di sini dikhususkan menjadi Al-Quran. Betul. Nanti kita akan menemukan di setiap halaman Al-Quran Sekejap ini banyak kata yang diberikan warna hijau. Setiap halaman pasti jumpa sampai akhir juz 30. Masya Allah. Nah, nanti ketika belajarnya, Anda tidak perlu untuk menuliskan artinya di bawahnya. Ya nggak usah kan sama artinya itu. Nah, gitu ya. Ini sekitar 10% ya dari kata-kata Al-Quran itu. Oke. Yang kedua sekarang. Boleh Pak Yud? Ya. Yud. Yang kedua Pak. Warna merah. Warna apa? Warna merah. Betul. Apa itu Pak warna merah? Merah darah. Ya. Banyak dalam tubuh kita. Betul. Jadi kalau warna merah apa artinya Pak? Warna merah yang sering muncul. Betul. Banyak Kata muncul. Al-Quran yang banyak berulang. Banyak. Jadi banyak berulang. Banyak banget berulangnya. Betul, banyak banget berulangnya. Banyak banget berulangnya. Ya. Dan ini makanya nanti akan ditemukan pada setiap baris Al-Quran. Iya. Setiap baris Al-Quran. Oke. Dan kami telah sampaikan, Masya Allah, dengan izin Allah, sekejap telah mengumpulkan. Ada berapa jumlahnya Pak Yud? Ada 3.000. Warna merah. Warna merah. Warna merah. Aduh, lupa saya. Ada ingat? Iya, ada sekitar 100 kata. 100 kata. 100 kata yang telah kita kumpulkan 100 halaman buku sekejap. Ya, buku ini. Yang kita berikan nama apa itu? Kertas Ajaib. Kertas Ajaib. Nah, ini nih yang ada pisahannya kan? Nah, semua dapatkan ini. Yang kita buat terpisah ini. Bolak-balik. Kertas Ajaib 1 dan Kertas Ajaib 2. Dinamakan Kertas Ajaib itu dari bahasa Arab. Kirtos Ajib. Ajib. Kertas ajaib artinya kesan menakjubkan karena kata ini ditemukan pada setiap baris Al-Quran, ya. Dan disinilah di pelatihan ini insya Allah Bu, kita akan menghafalkannya, ya. Kita akan menguasainya seperti Al-Fatihah, tahu artinya. Kenapa? Karena dengan menguasai kata-kata yang diberikan warna hijau dan warna merah saja ini, ya sudah sekitar 60% kata Al-Quran akan kita kuasai. Bayangkan, 60% dan sekitar 77.000 Al-Quran. Hanya bermodalkan yang warna hijau dan selembar kertas ajaib ini saja. Nah, di sini kita bareng-bareng, kita latihan insya Allah Ta'ala. Dan dengan izin Allah, Alhamdulillah, kita sudah setoran, ya, sudah belajar 6 baris yang pertama dari kertas ajaib. Masya Allah. Dan luar biasa, ya. Ini saya cek ini sudah sangat banyak ya. Sudah hampir 70 peserta yang sudah menyetor. Ya, Masya Allah. Dan bagus-bagus setorannya. Ya. Dan sejak minggu lalu, ya, kita sudah dengarkan sebagai peserta telah menyetorkannya. Oke. Dan hari ini Alhamdulillah, kita akan kembali persilakan. Ya, persilakan.
bagi para peserta yang ingin menyetorkan kembali kertas ajaibnya, ya, kertas ajaibnya. Oke, saya persilakan siapa yang belum setoran minggu lalu, ya, yang belum setoran di grup ini, setoran langsung. Ada yang mau coba? Saya Ustaz. Oke, Ibu Rahmi, masya Allah. Ayo Ibu Rahmi, dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan bagilah bagi, wadan ala ataslah bukan, di dalam mindari, ila kepada qabli sebelum, wadiyahum mereka, anta kamu antum kalian, na aku nahnu kami, Ana. Ana saya aku. Belum ke situ. Ini dulu. Huwa dulu. Aku nahnu kami. Coba lagi Bu. Dari huwa. Huwa diahum mereka. Anta kamu antum kalian. Ana aku nahnu kami. Hudiyahum mereka. Kamu kum kalian. Ya aku na kami, hadza ini, haulai mereka ini, zalika itu, ulaika mereka itu, alladzi orang yang, alladzina orang-orang yang, ma apa yang, man orang yang. Masya Allah, barakallahu fikum, lancar ya. Oke, Ibu Rahmi, ayo jawab artinya ya. Ya, siap ya Bu? Insya Allah. Yang lain juga menjawab ya, tapi menjawabnya dalam hati, gitu ya. Ini begini Bu, ya. Semua latihan, tapi dalam hati. Ya kalau Ibu Rahmi menjawab dengan suara saya benarkan, berarti Anda juga benar kalau sama. Kalau saya bilang salah dengan sama dengan beliau, berarti salah juga Anda. Ya, oke, semua menjawab. Ya. Akan setiap minggu begini cara belajarnya. Buat apa? Buat menyimpan artinya dalam ingatan kita. Oke, Ibu Rahmi, jawab artinya. Nahnu. Kami. Betul. Allazina. Orang-orang yang. Betul. Ulaika. Mereka itu. Betul. Qabli. Sebelum. Masya Allah. Mantap Ibu. Mumtaz. Alhamdulillah. Oke, siapa lagi yang ingin tasmi? Silahkan. Ayo. Silakan. Atau mau ditunjuk ya? Dipilih sama saya. Ayo silakan, siapa yang mau tasmi? Oh. Ada? Yang belum? Ada Pak Agung Solihin? Ada Ustadz. Oke, siap Agung? Tasmi? Ya Ustadz. Siap Tasmi? Kertas aja 1 sampai 6? Allah Ustadz. Oke, siap ya Pak. Silakan Pak Agung. Dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz. Yang lain dulu Ustadz. Oke, siap. Ibu Nur Laila, ya. Ya. Baik Ustaz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan bagilah bagi. Wadan ala ataslah bukan. Di dalam mindari. Ila kepada qabli sebelum. Huwa diyahum mereka. Anta kamu antum kalian. Anakku nahnu kami. Hudiyahum mereka. Kamu kum kalian. Ya aku na kami.
Hadza ini, haulai mereka ini, zalika itu, haulai mereka itu, Zalika itu, allazi, ulangi Bu. Zalika itu, zalika itu, ulaika mereka itu, allazi, orang yang, alladzina orang-orang yang, ma apa yang, man orang yang. Masya Allah, lancar Ibu, Alhamdulillah. Oke, Ibu Nurela, siap? Jawab Siap, artinya. Ustaz. Oke. Allazina, Orang-orang yang, betul. Ulaika, mereka itu, betul. Nahnu, kami, min, dari, betul. Masya Allah, Alhamdulillah, lancar semuanya. alhamdulillah. Luar biasa. Oke, saya persilakan ini Bu. Siapa yang mau tasmi berikutnya? Ayo bersuara. Ayo. Atau mau ditunjuk aja nih? Kesempatan ini. Ini kesempatan lo kali minta nih. Karena secara Ibu Dewi? Ya. Bapak Ibu, saya ini kasih kesempatan ya. Kita ini besar ada 100 orang, nggak mungkin semuanya bisa masuk ke pertemuan. Kita akan cicil. Tapi saya selalu utamakan yang siap. Yang siap silakan tasmi. Oke? Oke. Silakan Ibu Dewi Rambe Palembang. Bismillahirrahmanirrahim. Bi dengan li bagilah bagi, wadan ala atas lah bukan, fi di dalam min dari, ula kepada, kembali sebelum, wa diahum mereka, anta kamu antum kalian, anak aku nahnu kami, hudiyahum mereka, kamu kum kalian, ya anak, ya aku nak kami. Haja ini haulai mereka ini. Jalika itu, ulaika mereka itu. Alladzi orang yang, alladzina orang-orang yang, ma apa yang, man orang yang. Masya Allah. Ibu lancar kan? Lancar banget. Ya. Itu ada saudaranya itu Ibu Diba sama Ibu Elvina yang lihat. Mantap. Satu keluarga yang Masya Allah luar biasa. Oke. Siap ya Ibu Dewi? Insya Allah. Jawab artinya. Allazina. Orang-orang yang. Ulaika. Ulaika, nggak lupa. Ini lupa deh. Jadi kalau ulaika, haulai, mereka ini. Oke, yang ketiga. Apa yang? Oke, yang berikutnya. Ulaika. Mereka ini. Mereka itu. Mereka itu. Oke, alhamdulillah. Jadi ini Bu Dewi ini Masya Allah kalau berurutan sudah hafal lancar. Kalau berurutan. Mau dilatihan untuk menjawab acak. Dan ini yang penting sebenarnya. Karena kalau sudah ngaji Al-Quran kan, itu nggak lagi berurutan. Sudah apa? Sudah acak. Ya, oke. Tapi sudah sangat bagus ya Bu. Alhamdulillah. Silakan kembali diulang ya Ibu Dewi. Alhamdulillah. Oke. Berikutnya siapa lagi Mas Turan yang belum? Ada? Satu lagi. Ya Ustaz. Oke, Ibu Titi. Silakan Ibu Titi. Bismillahirrahmanirrahim. Bi dengan li bagilah bagi, wadan ala atas lah bukan,
Fi di dalam min dari, ila kepada qabli sebelum, huwa dia hum mereka, anta kamu antum kalian, anak nana aku, nahnu kami, hudiyahum mereka, Kak, kamu kum kalian, ya aku na kami, hada ini, haulai mereka ini, dalika itu, ulaika mereka itu, allazi orang yang, allazina orang-orang yang, terus apa ya? Orang yang man apa yang man orang yang. Oke, Masya Allah. Oke. Cuma salah satu aja Bu ya. Alhamdulillah. Udah bagus. Ayo Ibu Titi. Ya. Jawab artinya dengan lisan. Yang lain semuanya dengan hati. Oke. Apa artinya? Nahnu. Kami. Ulaika. Mereka itu. Qabli. Sebelum. Allazi. Orang yang. Masya Allah. Ini udah bagus ini menjawab langsung ya. Masya Allah. Lancar Bu. Barakallahu fiik ya. Oke. Bapak Ibu yang Allah muliakan, saya berharap semuanya ini lancarkan kembali. Oke. Insya Allah minggu depan kembali yang belum setoran akan diminta untuk menyetor minggu depan. Minggu depan. Nah, bagi mereka juga belum setoran di grup, belum setoran, silakan di setor di grup. Ya, insya Allah Ta'ala. Oke, demikian ya. Insya Allah ini Bu, kata ini akan muncul setiap halaman yang warna merah ini. Insya Allah Ta'ala. Oke, demikian. Sekarang Bu, Bapak sekalian, kita mau lanjut nih. Kita akan belajar sekarang, nah, bagaimana menghafal baris yang ke-7 sampai dengan baris yang ke-11. Oke, sekarang kita akan belajar ya baris yang ke-7 sampai dengan baris yang ke-11. Silahkan semua lihat kertas ajaibnya. Ya. Kertas ajaib 1, baris yang ke-7. Ini ada kata inna sesungguhnya. Inna sesungguhnya. Ada sering muncul ini. Wal asri innal insana. Inna sesungguhnya. Apakah. Kemudian ada atau. Kemudian lam tidak. Lam yalid wa lam yulad. Tuh dia. Di soal ikhlas ada kan? Nah. Bapak Ibu. 4 kata ini lihat. Pojok sebelah kiri tulisan halaman 3. 26 artinya surat yang kedua ayat yang ke-6. Artinya keempat kata ini itu pertama kali ditemukan dalam Al-Quran yaitu pada halaman pada muka surat yang ketiga pada surat Al-Baqarah ayat yang ke-6. Coba lihat. Ya kan? Innallazina sesungguhnya innallazina kafaru sawa'un alaihim a'anzartahum apakah am lam tuhzirhum am atau lam tidak. Jadi munculnya berurutan. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini kata-kata ini itu disusun berdasarkan urutan munculnya di surat Al-Baqarah. Nih, berurutan ini dari nomor 7 sampai nomor yang ke-15. Ya, tuh lihat halamannya itu. Ini mentok-mentoknya setengah halaman kurang lebih. Ya, ini 70 kata, Bu. Tapi manfaatnya seumur hidup. Akan jumpa pada setiap baris Al-Quran. Ya, di sini kita akan cicil cara belajarnya, latihannya, menghafalnya. Dan hari ini kita akan nambah 5 baris. Baris yang ke-7 sampai dengan baris yang ke-11. Dan minggu depan, minggu depan Anda tasmi di grup dan di kelas ini bersambung dari baris yang pertama sampai baris yang ke-11. Siap?
Siap Ibu? Apa? Oh, Masya Allah. Oke. Siap, insya Allah. Insya Allah siap Oke, siap ya, Ustaz. Bu Reni. Insya Allah, Ustaz. Yakin bisa, kalau Anda yakin, Allah bersama persangkaan hambanya. Ya kan gitu. Hari ini kita mulai nih. Untuk pertama kali kita belajar dulu ya. Oke, semua lihat ya. Nomor 7. 4 kata. Ini dibagi 2 cara menghafalkannya. Dibaca 2-2. Jadi awalnya dibaca dulu, oke, dengan cara dilihat. Lalu sesudah itu ditutup artinya. Ya, bareng-bareng ya. Saya contohkan dulu. Saya contohkan. Lalu setelah itu Anda ikuti. Ya. Lalu saya akan minta peserta untuk mencobanya. Ya, satu persatu. Oke, bismillah ya. Ikuti saya. Ya. Inna sesungguhnya apakah? Yuk. Inna sesungguhnya apakah? Inna sesungguhnya apakah? Inna sesungguhnya Apakah? Am atau lam tidak? Am atau lam tidak? Am atau lam tidak? Atau lam tidak? Inna sesungguhnya apakah? Inna sesungguhnya Apakah? Atau lam tidak? Atau lam tidak? Coba diulangi sendirian Ibu Nur Hayati. Inna sesungguhnya apakah? Am atau lam tidak? Atau bukan? Ya, satu aja Bu. Untuk latihannya cukup sebutkan satu aja. Ya, am atau lam tidak. Yang untuk latihan satu aja. Oke ya. Nanti Bu, latihan apa? Menjawab. Misalnya gini, Ibu Nur Hayati, apa artinya A? Apakah? Artinya inna. Sesungguhnya. Dan seterusnya. Begitu Ibu ya. Oke, diulang di rumah. Jelas caranya, pindah ke nomor 8. Jadi Bu, hari ini kita bukan menghafal ya. Yang penting hari ini Anda tahu caranya menghafal. Seperti itu, dibaca 2-2 dengan iramanya. Diulang di rumah selama 1 minggu. 1 minggu. Oke? Minggu depan baru atas ulang. Yakin Anda pasti bisa. Oke? Ya, sekarang nomor yang ke-8. Ya, kita contohkan ya. Saya duluan ya. Ini ada ma bukan. Bisa bukan, bisa tidak. Jadi Bu itu ma, ada dua artinya. Ada yang ma apa yang, tuh. Yang nomor 6 kan, ma apa yang. Tetapi bisa juga ma itu ma bukan atau ma tidak. Tergantung tempatnya kok di Al-Quran. Itu yang akan terasa kok, akan terasa. Ya, oke. Ma bukan illa kecuali la ilaha illallah, tuh. Illallah kecuali Allah. Fa lalu ataukah maka, itu artinya itu. Fa. Kemudian iza apabila. Iza ja'a nasrullahi wal fath. Kan iza apabila. Innama sesungguhnya hanyalah. Lihat, kalau nomor 7 kan inna sesungguhnya. Ini innama sesungguhnya hanyalah. Nah, ini ada 5. Perhatikan Bu, tandain ya. Cara membacanya apa? Dibaca 2, 2, 1. Tandain ya di kertasnya nih. Baca bagaimana? 2, 2, baru 1. Oke, saya contohkan. Ikuti ya. Oke. Ma bukan illa kecuali. Yuk. Ma bukan illa kecuali. Ma bukan illa kecuali. Ma bukan kecuali. Ma bukan illa kecuali. Ma bukan illa kecuali. Falalu iza apabila. Falalu iza apabila. Falalu iza apabila. Falalu iza apabila. Innama
Innama sesungguhnya hanyalah. Innama Innama sesungguhnya hanyalah. Innama sesungguhnya hanyalah. Ma bukan illa kecuali. bukan illa kecuali Lalu iza apabila. apabila Innama sesungguhnya hanyalah. innama sesungguhnya hanyalah. Sekarang saya minta Ibu Siti Murdatini. Ibu. Coba. Yang lain mohon tenang ya. Mohon diam. Bukan illa kecuali falahu iza apabila innama sesungguhnya hanyalah. Oh, sudah mantap Ibu Sri. Oke? Sudah bagus iramanya Bu ya. Cara bacanya ini tinggal diulang-ulang saya di rumah. Latihan. Apa artinya ma? Bukan. Illa kecuali. Falalu innama sesungguhnya. Sampai lanjut seperti Al-Fatihah. Oke? Oke. Berikutnya. Ayo. Saya panggil berikutnya ini. Ada Ibu Darmi Suri. Bukan. Ada Ibu Darmi Suri. Ada Ustaz. Ya, silakan Ibu ulangi lagi. Ma bukan Kecuali falalu iza apabila nama sesungguhnya. Oke. Sudah pas ya Bu ya iramanya ini. Nah, silakan diulang di rumah. Sudah semuanya caranya mengulang-ulangnya. Sekarang masuk nomor yang ke-9. Ya. Ya. Ini ada 4 ya. Yang pertama adalah ala, artinya ingatlah. Nah, ini satu kata ya. Ala, ingatlah. Itu ada la-lanya kan? Ala, la, ingatlah. Walakin, akan tetapi. Walakin, kin, akan. Itu mirip-mirip. Walakin, akan tetapi. Kama, ma, sebagai mana. Ya. Ma'a, bersama. Ya. Sesungguhnya Allah ma'as sabirin, bersama orang-orang yang sabar. Tuh, ma'a. Ya, oke. Karena ada 4, dibacanya itu 2-2. Oke, ikuti saya. Ini dibaca ini, dibaca cepat ya. Ini nggak mesti terlalu panjang, ya. Dibaca cepat saja. Perhatikan nih caranya. Ala ingatlah walakin akan tetapi. Yuk. Ala ingatlah walakin akan tetapi. Jadi nggak perlu ala ingatlah, nggak usah ala ingatlah, dibaca cepat aja, pendek aja. Ala ingat, alai. Oke, sekali lagi ya. Ala ingatlah walakin akan tetapi. Ala ingatlah walakin Ala ingatlah walakin akan tetapi. Ala ingatlah walakin akan tetapi. Ama sebagaimana ma'a bersama. Kama sebagaimana ma'a bersama. Ama sebagaimana ma'a bersama. Kama sebagaimana ma'a bersama. Ala ingatlah walakin akan tetapi. Ala ingatlah walakin akan tetapi. Ama sebagaimana ma'a bersama. Kama sebagaimana ma'a bersama. Saya minta Pak Mazwar Makmur, boleh Pak mengulang? Baik, bismillahirrahmanirrahim.
Allah ingatlah walakin akan tetapi kama sebagaimana maaf bersama. Oke, sudah pas ya, sudah pas caranya mengiramakan Pak Mazwar. Tinggal diulang-ulang, lalu diacak-acak. Ya, Allah ingatlah, walakin akan tetapi maaf bersama dan seterusnya. Oke, insya Allah cukup 1 minggu nih. Ini kan cuma 5 baris ya. Jadi kalau 1 hari 1 baris, insya Allah hafal. Insya Allah. Kalau ada yang nggak hafal Bu, coba hubungi Pak Dokter nanti. Ada masalah berarti itu. Iya, masa nggak hafal? Ya. Atau nggak mengulang? Nah, cuma 2 masalah itu. Ya, pengalaman saya Bu sangat baik yang bisa menghafal ini. Ya, oke ya, cukup ya. Nomor 10 sekarang ini. Oke. Ya, nomor 10. Ah, ini ada 5 ya. Nah, cara baca itu Pak, Ibu, 3 langsung 3. 3 baru 2. Andain. 3 baru 2. Oke, saya contohkan ya. Nah, ini kan ada Kak seperti. Kak seperti Bu. Ada Kak kamu. Nah, ini tempatnya di belakang. Kita buka kitab kamu. Ini kayaknya Kak seperti, tempatnya di depan. Wajahmu kal komar, seperti bulan. Seperti bulan purnama. Ya kan, kayaknya di depan. Kak seperti, lama, tatkala, ataukah belum. Oke. Au atau tuh mirip banget kan bahasa Indonesia. Au atau. Kullama, setiap kali. Lau sekiranya. Nah, lau sekiranya. Oke. Kita mulai ya. Ikuti saya. Ya. 3, 2. Ka seperti lamma tatkala au atau. Seperti tatkala atau Ka seperti lamma tatkala au atau. seperti lama tatkala atau Kullama, setiap kali, lau sekiranya. Kullama setiap kali lau sekiranya. Seperti lama tatkala au atau. Seperti lama tatkala atau Kullama, setiap kali, lau sekiranya. Kullama setiap kali lau sekiranya. Oke, coba. Saya minta Bapak Sri Sujatmo Surabaya. Langsung Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Ka seperti lama tatkala atau. Aunya panjang Pak, aunya panjang. Au atau. Ka seperti lama tatkala atau. Ulama setiap kali lau sekiranya. Oke, sudah ya, cocok ya. Pak Ahmadi Niru boleh mengulang di Makassar. Pak Ya Ahmadi. Allah, boleh. Bismillah. Ka seperti lama tatkala atau ulama setiap kali lau sekiranya. Masya Allah, mantap Pak Ahmadi ya. Cukup ya? Oke, mantap, Masya Allah. Sekarang masuk yang terakhir, nomor yang ke-11. Ya, nomor yang ke-11. Ya, ada 4. Cara membacanya itu adalah 2-2. Jadi secara umum, kalau dia itu genap, dibacanya itu 2-2. Kecuali nomor 1, itu yang 3-3. Ya, oke. Ya ayyuha, wahai. Ya ayyuhallazina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Tuh kan contohnya kan. Ya ayyuha. La'alla, agar. In jika. Lan, tidak akan. Ya itu lan, tidak akan. Ya. Lan, tidak akan saya meninggalkan sholat. Lan, tidak akan. Lan. Oke. Ikuti saya. Ya ayyuha, wahai la'alla, agar.
Yo. Ya Ayyuhailah Allah agar. Ya ayyuha wahai la Allah agar. Ya Ayyuhailah Allah agar. Injikalan tidak akan. Injikalan tidak akan. Injikalan tidak akan. Injikalan tidak akan. Ya ayyuha wahai la Allah agar. Ya ayyuha wahai Injikalan tidak akan. Injikalan tidak akan. Ibu Nazrah di Makassar. Silakan Ibu Nazrah. Ya ayyuha wahai Allah agar. Injikalan tidak akan. Oke, sudah pas ya Ibu. Sudah pas iramanya ini. Tinggal diulang dan diacak. Berikutnya Ibu Reni Susanti. Silakan Ibu Reni. Ya ayyuha wahai la'alla agar injikalan tidak akan. Oke, sudah pas ya. Sudah pas iramanya sekalian. Tinggal sekalian ulangi nomor 1 sampai 11 dan digabung ya. Digabung sampai dengan 11 ya. Digabung 1 sampai 11. Nah, sekarang Ibu sekalian, saya akan contohkan ya. Akan contohkan menghafal dari 1 sampai dengan 11. Oke? Boleh direkam? Oke? Atau kita akan kirim videonya ya. Jadi insya Allah minggu depan semua setoran di grup ini dan di grup WhatsApp bersambung ya. 1 sampai dengan 11 satu video atau satu audio ya. Oke. Saya akan coba contohkan ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sesungguhnya apakah atau lam tidak. Oh, dari nomor 1 ya. Kita ulangi. Bidangan Inna sesungguhnya apakah. Ibu, sekarang gilirannya saya contohkan sendirian saja. Sendirian ya. Anda dengarkan saja. Contoh nomor 1 sampai dengan 11 bersambung. Karena minggu depan ini yang di-store di grup kita dan di grup Zoom ini, ya. Mohon tenang saja, ya. Bismillah. Bidangan li bagilah bagi, wadan ala atas labukan, fi di dalam min dari, ila kepada qabli sebelum. Huwa diyahum mereka, anta kamu antum kalian, ana aku nahnu kami. Hudiyahum mereka, kak kamu kum kalian, ya aku na kami. Haza ini, haulai mereka ini, zalika itu, ulaika mereka itu, allazi orang yang, allazina orang-orang yang, ma apa yang, man orang yang. Inna sesungguhnya apakah atau lam tidak, ma bukan illa kecuali, falalu iza apabila, innama sesungguhnya hanyalah,
Ala ingatlah walakin akan tetapi kama sebagaimana ma'a bersama ka seperti lamma tatkala au atau kullama setiap kali lau sekiranya ya ayyuha wahai la'alla agar jikalan tidak akan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Oke, Bapak Ibu yang Allah muliakan, ya saya ulangi sekali lagi. Insya Allah tugas Anda untuk pertemuan minggu depan, ya di store di grup kita, ya di grup WhatsApp kita, dan juga disiapkan untuk di store di kelas Zoom ini, ya. Tapi sudah bersambung dari 1 sampai dengan 11 insya Allah taala. Ya, insya Allah nggak rugi nih, karena setiap halaman bahkan banyak setiap baris akan ditemukan kata-kata yang telah kita pelajari ini insya Allah taala. Ya. Selesai untuk kita mengulang kata berwarna merah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya. Sebelum saya lanjut Ibu, apakah ada yang mau bertanya ya tentang kata warna merah ini? Silahkan. Ustaz, ya Pak Mazwar silakan. Kalau ngafalnya dengan ditutup artinya, ya jadi yang kosong saja gitu, bukan ngafal, mestornya gitu. Karena yang sulit itu bukan ngafal artinya, tapi urutannya gitu. Oke. Gimana Ustaz? Nah, jadi begini Pak ya, Bapak sebenarnya tidak masalah, ya tidak masalah. Cuma begini Pak, kalau menghafalnya masih begini, oke, ini baru keterampilan membaca faham. Membaca paham, belum bisa mendengar. Ya. Kalau Bapak masih melihat begini, Bapak baru bisa Pak membaca Al-Quran, baru ngerti. Tapi kalau mendengarkan belum terlatih. Kenapa? Karena kalau mendengarkan itu harus apa? Harus semua nggak terdengar, nggak terlihat. Ya kan Pak? Nah, kami ini melatih untuk dua-duanya. Untuk dua-duanya. Ya, silakan Pak, nggak masalah itu, ya, nggak masalah. Tapi kami di sini karena terbatas, kami mengutamakan mereka yang siap untuk setorannya apa? Dengan cara semua dari hafalannya. Ya, kenapa? Karena kalau melihat tadi itu Pak, ini keterampilan membaca, ya kan? Kayak baca Quran, kan membaca ada tulisannya itu. Tapi kalau mau sholat berjamaah harus difahami semua karena mendengar. Nah, di kelas kita ini untuk setoran itu, ya kalau di grup nggak apa, kalau di grup itu nggak apa, melihat. Ya, tapi kalau yang di kelas kita langsung ini, kami mengutamakan mereka yang siap setoran tanpa melihat. Nah, demikian Pak Mazwar, ya. Baik, terima kasih Ustaz. Oke, mantap Pak Mazwar. Terima kasih banyak. Ada lagi yang lain? Pak Ustadz, Pak Ustadz. Ya, silakan Ibu Endang. Ada yang bertanyakan? Maaf, bergema saya kecilkan dulu. Ya, tadi untuk yang menghafal, tadi Pak siapa yang tanya ya? Pak Mazwar. Maksud saya mungkin ini yang nomor 1 bertanya, memberi saran. Mungkin kalau baca itu sulit, maksudnya mengingat Arabnya sulit kalau nggak salah tadi ya pertanyaannya gitu. Jadi ditulis. Jadi saya pun juga mungkin sifat orang kan lain-lain. Jadi kalau saya visual, saya tulis. Saya jadi ada buku besar khusus atau buku apa ditulis. Jadi akan lebih terbayang. Sehingga pas tutup bisa. buku, gitu. Oke. Ya. Mungkin bisa. Ini Bu, usulan, nah nomor kan? 2 iya, usulan. Nomor 2-nya bertanya, Pak. Ya, silakan Ibu Nomor Endang. 2-nya bertanya. Saya tadi berarti 1 sampai 11 itu berarti kan ada ini, ada yang sama walaupun tulisannya berbeda, yaitu ila kepada sama ila kecuali. Kemudian ma apa yang ma bukan tidak. Nah, kalau yang bukan tidak ini nanti apakah ada ciri-cirinya? Kapan? Pertama itu tulisannya beda Ibu. Kalau ila itu nggak pakai tasydid. Kalau illa bertasydid itu sudah beda itu. Pasti kecuali gitu ya. Ah iya. Oke, jadi pasti beda. Nah, kalau yang ma kan tulisannya sama, yang ma. Betul. Apa yang tanya? Apakah nanti ada tanda-tandanya ya? Maksudnya kalau belakangnya jadi ada kata apa, kata jadi ma ini itu pasti ma ini. sama gitu. ya. Itu ketahuan ketika dicoba Bu, dites di ayatnya. Dites ayatnya. Itu terasa Bu. Oh ini ayat ini ma-nya ma apa yang. Oh ini ma-nya mabuk. Itu kan terasa kalau Ibu coba aja itu.
ya, Iya. akan terasa. Iya. Demikian Ibu Satu caranya. lagi sama K ya Bu. Sama Pak, dengan K. sama K. K yang seperti sama kakak. Betul. Tapi ini beda Bu, ini gampang ini. Kalau seperti kamu kan ya. Bu, tempatnya di depan kata. Ya udah Pak. Kan kalau kakakmu kan di belakang, kita buka, tempatnya di belakang kalau sebagai kamu objek. di belakang. Nah, gitu. Ya. Iya. Oke. Berarti tinggal yang ma tadi banyak latihan betul, gitu ya. betul. Ya, Tapi gampang makasih. sekali Bu, kalau Bu coba pasti kelihatan itu, pasti kelihatan. Ya. Pasti kelihatan kalau coba. Cukup ya? Nah, sekarang kita akan mengulang kata warna biru. Ya, cukup. Oke. Nah, hijau sudah, merah sudah. Yang ketiga itu yang kita berikan warna biru. Nah, ini pelajaran kita minggu lalu ya. Nah, oke, ini bisa lihat bukunya ya. Halaman 19 itu. Di buku sekejap halaman 19. Oke. Apa itu warna biru? Kata Al-Quran yang sebenarnya mudah untuk difahami maknanya. Oke. Jadi kalau Anda ngaji, ketemu kata warna biru di Al-Quran sekejap, langsung katakan. Ini kata insya Allah mudah. Dan dengan izin Allah Bu, kita menemukan warna biru pun itu pada setiap baris Al-Quran. Tuh. Nih. Ini kalau kita cek ini Bu, setiap baris ada kata warna biru seperti merah juga. Ya. Dengan izin Allah, kami pun telah mengumpulkan yang warna biru ini ya dalam 30 juz. Totalnya itu tidak berulang ya, ada sekitar 2070 kata. Oke? Untuk 30 juz ya. Ya. Kan kalau merah kan 100 kata itu berulang-ulang. Kalau biru ini ada sekitar 2070 kata. Nah, yang telah kami kumpulkan dalam 24 halaman buku sekejap. Nah, itu bisa dilihat tuh. Mulai halaman yang ke-20 sampai halaman 53. Tuh, yang tulisnya warna biru semuanya itu. Ya. Nih. Ya, 2000 kata, Bu. Ya. Ini sedikit kalau mau dibandingkan dengan 70.000. Ini sangat sedikit. Kalau mau dibandingkan 70.000 kata, ya, bukan 10%-nya, ya, bukan 5%-nya. Ya. Tapi nanti dalam pelatihan pula kita akan latihan untuk menghafal kata-kata ini secara umum, ya, kebanyakannya. Itu akan ada caranya itu. Kita akan pelajari juga di mana? Di kelas kita ini, insya Allah. Ya, tapi nggak sekarang. Mulai pertemuan yang kelima, insya Allah Taala. Ya, oke. Kenapa? Karena kalau kita bisa menguasai arti kata yang berwarna hijau, ya, oke, merah, kemudian biru ini Bu, oke. Jadi yang mau dihafal itu sekitar 2170 kata. Itu yang mau dihafal. Oke. Insya Allah akan ada sekitar 80% ya kata Al-Quran akan kita ketahui. Bayangkan itu Bu. 80% dari 70.000 kata. Luar biasa. Itu sudah disiapkan buku sekejap ini. Tugas Anda untuk mengulang pelan-pelan. Kan gitu kan? Luar biasa. Gitu. Ini sekejap Allah siapkan untuk kita sekalian. Oke, di pelatihanlah kita bareng sama-sama latihan yang warna merah demikian pula warna biru ini insya Allah Ta'ala. Oke. Dan saya sudah jelaskan kan apa alasan kenapa dia mudah. Nah, yang pertama itu halaman 21. Ini mudah karena faktor Anda tiap hari membaca, demikian pula mendengarkannya. Ini soalnya udah tahu nih seharusnya nih. Tuh kan? Kata di Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi. Ya. Dan ini pun sebagian besar akan berulang-ulang sering-sering. Nah, ini tugas Anda baca saja dengan santai. Nah, nanti akan tiba saja Bu, saya akan ajarkan cara menghafal, tapi nggak sekarang. Ini dihafal seperti menghafal kata warna merah, tapi belum sekarang saya ajarkan caranya. Ya, oke. Lalu berikutnya dia mudah di kertas biru 2. Kenapa? Karena dia pun itu sebenarnya sering muncul berulang dalam Al-Quran. Iya. Ya, dia seperti warna merah ini nih. Ya. Tapi bedanya ini Bu, kata-kata kerja, kata-kata benda biasanya. Kalau ini kan kata-kata orang, yang warna merah ini. Nah, ini Bu. Ada sekitar 70 kata. Jadi totalnya itu Bu, totalnya biru 1 dan biru 2 itu ada sekitar 100 kata juga totalnya itu Bu. Tuh lihat. Tulisan di pojok kiri Bu. Lihat. Tulisan di pojok kiri itu. Total kata biru 1 dan biru 2 ada 100 kata. Ya. Itu jumlah perulangannya mencapai 8.000-an kurang lebih. Jadi ada 77.000 kata Al-Quran. Berarti sekitar 10% ini. Masya Allah. Ya. Kalau kita bisa menghafal yang warna biru di sini. Ya. Oke.
Anda bisa menjawab sendirian. Tapi nanti saatnya akan tiba, saya akan ajarkan teknik yang menghafal. Tapi saya sampaikan ini sebenarnya sama seperti menghafal karena tajaib caranya itu. Ya, Ibu ingat ya, khusus kata yang warna biru 1 dan biru ini Bu, itu nanti akan diberikan warna biru muda. Ya, biru muda di Al-Quran sekejap ini. Tidak ada biru tua dan biru muda. Yang ini nih, khusus dalam juz 1 dan juz 30, warnanya itu biru muda. Agak sedikit muda-muda birunya itu. Jadi kalau biru muda, berarti dia ada di sini nih. Dia ada di sini artinya. Ya. Ya artinya di biru 1 demikian pula biru 2. Oke ya? Nah, demikian. Yang terakhir adalah biru 3. Apa ini? Kata yang mudah karena faktor memiliki asal dalam bahasa Indonesia. Nah, contohnya Bu ya, tuh lihat tuh. Kata hidayah. Nah, hidayah ini warna hijau. Oke? Tapi semua perubahan itu sebelah kiri itu Bu. Itulah semua perubahan kata dari kata hidayah yang ditemukan dalam Al-Quran. Ada dia telah memberikan hidayah, yang mendapatkan hidayah, dan seterusnya. Oke, nanti ini ilmunya Bu, detailnya. Mulai kita pelajari pada pertemuan kita yang kelima insya Allah Ta'ala. Insya Allah. Ya. Tapi kalau pemula, latihan menebak saja asalnya dulu. Oh ini sabar asalnya, oh ini syukur, oh ini jihad. Ya, gitu. Nah, ini kami menyiapkan ada indeksnya nih. Yang 24. Ini indeks kata warna biru. Jadi kalau Anda menebak, maka cari di sini. Ada nggak di sini nih tebakannya itu? Ya kata abi, abud, adil dan seterusnya. Boleh cari di kertas biru 3. Arti lengkapnya itu. Ya, oke. Demikian Bu ya. Tapi gini Bu, saya yakin kalau orang baru belajar itu dia belum terampil ini mencari kata di sini. Makanya kami siapkanlah ada halaman 56 itu. Halaman berapa? 56. Tuh di sini nih Bu. Apa itu? Ada tabel kata biru. Coba lihat tuh, ada nggak tuh? Halaman 56, tabel kata biru. Pak Yud, ada Pak Yud? 55. Ada. 56. Itu 55. Ada Lihat Ustaz. di buku Anda. Lihat di buku Anda. Oh. Ada. Oke. Apa ini Bu? Ini adalah dia seperti kamus disusun. Jadi dia sama seperti yang tadi itu, tapi cara menyusun beda. Ini disusun seperti kamus. Ya, cukup melihat huruf awalnya saja. Jadi kalau kata hudan, carinya di H. Kata yu'minun, carinya di ya, dan seterusnya. Nah, ini cara bagi orang yang baru belajar. Tapi nanti ke depan Bu, kalau sudah belajar level pemula kelima, ini sudah jarang dipakai, akan ditinggalkan. Karena sudah ilmu yang bagus yang dipakai untuk mencari kata yang lebih mudah insya Allah Ta'ala. Ya. Oke ya. Saya kira cukup dulu ya. Boleh tanya Pak? Hari saya mengulang. Oke Ibu Mega apa Bu? Itu tadi yang biru 3 itu kan bahasa Indonesia ya Pak ya, asal bahasa Indonesia. Bedanya dengan yang warna hijau yang kata-kata Ibu kalau hijau itu Bu, persis banget. Persis banget. Ya. Kitab-kitab goib-goib. Nah, kalau yang ini Bu, ya ini Bu, asalnya yang bahasa Indonesia. Tapi dia perubahannya, misalnya kata rozakna, kan warna biru Bu. Rozakna biru, asalnya rezeki yang hijau. Nah gitu Bu. Rezeki warna hijau. Rozakna berubah artinya sedikit. Apa itu? Kami telah beri rezeki. Itu warnanya biru. Jadi semua kata yang berubah dari kata asalnya, ya, misalnya rezeki, memberi rezeki, ya, rezeki itu semuanya warnanya biru. Iman warnanya hijau. Ya, orang yang beriman, berimanlah, semua warnanya biru nanti. Begitu Ibu Mega. Ya, semua perubahannya warnanya biru. Nah, nanti lengkapnya Bu, mulai pertemuan kelima kita akan belajar itu detailnya. Ya, ini kayak bahasa Inggris ya, ada past tense, ada present tense, ya, itu dipelajari. Ya, mulai pertemuan kelima insya Allah Ta'ala. Tapi kalau bagi pemula Bu, cukup latihan menebak saja asalnya. Oh ini hurufnya ini miripnya huruf sabar kayaknya nih. Huruf syukur, gitu bagi pemula. Ya, itu sangat membantu kalau bisa menebak asalnya. Ya, oke, cukup ya. Ini saya sudah ulang 2 kali ini. Ya, nanti kalau mau mulai Ibu, nanti saya akan melihat rekamannya di pertemuan yang kedua yang kita share di grup kita. Cukup ya, alhamdulillah. Lalu berikutnya tentang kata yang kita berikan warna hitam. Nah, itulah kata yang apa? Yang sama sekali tidak digunakan, tidak punya asal dalam bahasa Indonesia. Sama sekali nggak ada asal bahasa Indonesia, ditambah lagi dia itu sedikit muncul.
dalam Al-Quran. Intinya Bu, ini lawannya. Lawannya kata hijau, merah, dan biru. Nah, kan? Itu dia warna hitam. Nah, jadi kalau Anda nggak pernah belajar formal bahasa Arab, Anda nggak tahu kata-kata ini. Karena ini bukan bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia. Dan nggak punya tanda-tanda bahasa Indonesia situ. Nggak punya asal. Bahkan dia pun jarang dipakai dalam Al-Quran. Oke, Tapi ada. ini apa? Yang warnanya hitam nanti dalam Al-Quran sekejap. Tapi kalau Anda perhatikan, mushaf sekejap ini jumlahnya nggak banyak, Ibu. Jumlahnya nggak banyak. Itu rata-rata satu baris itu hanya 1, 2, 3 kata saja. Rata-rata itu. Ya, rata-rata. Bahkan ini cukup banyak kata halaman yang nggak ada kata warna hitamnya itu. Ya, oke. Iya. Tapi Anda pun harus tahu artinya, harus tahu kan? Ini cuma sekitar 11% dari seluruh kata Al-Quran. Ya, bayang gitu. Tapi Anda harus tahu. Nah, caranya bagaimana? Nah, caranya saya anjurkan jangan langsung lihat Quran terjemahan. Jangan langsung lihat perkata, jangan. Tapi saya anjurkan Anda mencarinya dulu di mana? Di kamus Al-Quran sekejap ini. Cari dulu, Bu. Cari sendiri dulu. Oke? Cari sendiri. Nah, dan kami sudah ajarkan caranya pada minggu lalu. Apa itu? Cukup mencari huruf depannya saja. Jadi kalau roiba, udah cari huruf ro. Nanti ketemu itu. Apa artinya. Ya. Nah, nanti saya akan nonton ya. Nonton video kita sebelumnya itu. Yang kedua. Atau lihat panduannya di kamus. Cara menggunakannya itu. Itu ada. Ya. Oke. Intinya kalau Anda dapat. Ya misalnya roiba keraguan. Langsung pindahkan dan tuliskan di bawah kata dalam Al-Quran sekejap. Seperti di layar ini. Roiba keraguan. Nah, demikianlah. Dengan demikian Ibu Bapak, rampunglah sebuah materi tentang pola warna telah kita ulangi. Nah, ini hanya mengulang ya. Mengulang saja. Telah kita ulangi. Sengaja kami ulang untuk mempermantap pemahaman Anda. Kalau dirasa kurang, nah, saya anjurkan kembali nonton video pertama kedua yang kami share ya di grup kita. Alhamdulillah. Ya. Kalau belum paham juga, saya di Japri Ustadz masih nggak paham. Saya akan bantu. Oke, insya Allah kita akan bantu. Atau kalau belum sama saya belum paham, silakan di Japri ke Pak Yud Wahyudin. Insya Allah ngerti Pak Yud itu. Oke, Japri yang lain lagi. Yakin. Baik teman-teman paham insya Allah Ta'ala. Ya. Oke ya. Jelas ya Ibu sekalian? Ibu, jadi materi sebenarnya sampai di sini kemarin materi kita. Sampai sini. Lalu saya sampaikan, sesudah itu apa? Katakan disusun maknanya menjadi makna per ayat. Oke. Ya, seperti yang minggu lalu ya. Kayak gini nih. Sudah. Alif lam mim artinya alif lam mim. Zalika itu alkitabu kitab. Warna hijau kan? Kitab apa itu? Kitab Al-Quran. Nah, digabung. Zalikal kitabu kan itu kitab Al-Quran. Dirapikan terjemahannya Ibu, Bapak. Seperti bahasa Inggris, that book. Ya, jadi dibalik. Kitab Al-Quran itu, itu yang pas terjemahannya. Ya. Zalikal kitabu, kitab Al-Quran itu. La roiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Hudan, hidayah, tambahkan kata sebagai. Sebagai hidayah, lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Bagi orang-orang yang bertakwa. Kan? Sudah satu kali kan Bu? Baca lagi untuk yang kedua kalinya. Zalikal kitabu, kitab Al-Quran itu. La raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Hudan lil muttaqin, sebagai hidayah bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi setiap ayat Bu dipenggal-penggal nih, seperti di layar ini, dipenggal-penggal. Ya. Oke. Baru mulai diulang-ulang Ibu. Awalnya dibaca dan nanti Anda mulai latihan dengan cara apa? Dengan cara menutup artinya. Dengan cara apa? Ini, menutup artinya. Seperti begini. Ya. Insya Allah, ketika masuk kelas, Anda setoran. Ya. Bagaimana? Dibaca di layar ini, tapi apa? Tapi artinya sudah di kepala Anda. Harapan setiap kali Anda berjumpa dengan kata-kata ini bisa keluar artinya. Dan setiap kali Anda mengulang ayat ini, Anda bisa ingat akan artinya. Gitu ya. Gambarnya seperti
Seperti itu. Kita sudah selesai menerjemahkan ya untuk ayat 1 sampai ayat kelima. Nah, hari ini dan Masya Allah saya sudah minta untuk menyetor di grup Bu, dan saya sudah lihat sebagiannya itu dan luar biasa ya. Secara umum bagi orang baru Bu cukup bagus cara menerjemahkannya. Tapi kita ingin Bu terjemah yang pas. Nah, hari ini Bu saya akan mengoreksi terjemahannya secara umum. Ya, secara umum. Saya akan minta beberapa peserta untuk mentasmi, nggak semua ya. Yang lalu kami akan koreksi secara umum cara menerjemahkannya. Ya, itu caranya. Oke ya. Nanti Bapak sekalian, nah ini urutannya ya. Urutannya seperti ini. Jadi, ini dia. Ini bisa di buku ya, ada di buku kita nih. Di buku sekejap, kata warna hitam. Setelah menerjemahkan perkata, yang kedua nanti Anda bandingkan dengan guna terjemahan. Baru masuk kelas, poin C, untuk buat tasmi. Inilah pentingnya kelas kita ini sebenarnya. Ini sangat penting, karena apa? Karena kesempatan mentasmi untuk dikoreksi di sini. Oke, dikoreksi. Dan itu yang mau kita tahu, di mana benarnya, di mana salahnya. Maka atur waktu, jangan bolos. Karena sekali bolos, ya rugi sebenarnya. Walaupun kita akan mengulang. Ya. Karena sangat penting tasmi ini. Oke. Baru yang D itu nanti akan ada penjelasan. Atau penjelasan singkat, atau tafsirnya lah. Dari trainernya untuk setiap ayat tersebut. Nah, baru ada ulang-ulang di rumah, oke, dan bisa menambah dengan baca buku tafsir atau mengikuti kajian para ulama kita tentang tafsir. Nah, wah ini kalau kita telaten mengerjakannya, insya Allah ya kita akan punya ini kemampuan dasar yang sangat bagus. Ya demikian mudah dan cepat untuk bisa memahami Al-Quran insya Allah Taala. Ya, oke. Hari ini Bu, kita akan mendengarkan ini. Siapa yang mau tasmi untuk surat Al-Baqarah 1 sampai dengan yang kelima. Tapi kita bagi ya beberapa ayat untuk satu orang. Oke. Masya Allah, ini luar biasa Bu. Ini sudah sekitar berapa nih? Lebih dari 20 orang ini yang sudah setoran. Oke. Saya akan mulai dulu ya. Dan saya akan pilih dulu mereka yang setoran awal-awal ini. Ummu Nisa. Ada Ummu Nisa? Ada Ummu Nisa enggak? Enggak ada. Kang Cecep di Cimahi. Ada Kang Cecep? Hadir, Ustaz. Oke, Masya Allah. Oh, masih muda ternyata ini Bang Cecep. Oke, makanya cepat nih, cepat setorannya. Ya. Oke, Kang Cecep, silakan setoran. Ya, jadi cara gini ya. Anda melihat ke layar saya, ini ke layar ini, laptop ini. Oke. Ya. Jadi bukan melihat terjemah ya, bukan. Sekarang baca Quran sekejap ini dan terjemahan langsung per potongan ayat. Ya, Oke. ya. Saya nggak koreksi, kalau sampai selesai baru saya koreksi nanti sama-sama, ya. Oke. Kita mulai ya. Ayat pertama sampai ayat yang kedua. Mohon semua dengarkan ya. Ya. Dan bandingkan dengan terjemahan Anda masing-masing. Silakan Kang Cecep. 1 sampai 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu, kitab Al-Qur'an itu, la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya, hudal lil muttaqin, sebagai hidayah bagi orang-orang yang bertakwa. Oke, Masya Allah. Ini sudah pas ya. Sudah mantap banget terjemahannya nih. Ya, seperti gini cara menerjemahkannya. Ya, udah benar nih. Jadi, zalikal kitabu, kitab Al-Quran itu dibalik terjemahannya. La raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Asalnya kan di dalam dia, pakainya nya, di dalamnya. Hudan, asalnya kan hidayah, tambahkan sebagai. Hudan lil muttaqin, sebagai hidayah bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, gitu kan. Lil muttaqin, muttaqin itu kan warnanya biru ya. Apa asalnya takwa? Ah, cari artinya di kata takwa. Jumpa itu. Apa itu? Orang-orang yang bertakwa. Jadi hudan lil muttaqin, sebagai hidayah bagi orang-orang yang bertakwa. Oke ya, Masya Allah. Sudah ya, pas ya. Sekarang yang mau terjemahkan ayat yang ketiga. Ada? Nah ini udah Pak Tengku. Ah, luar biasa nih. Alhamdulillah. Saya diam-diam dipanggil juga Pak Ustadz. Itulah hikmahnya setoran awal Pak. Makanya kalau mau dipanggil saya utama setoran awal.
Alhamdulillah. Jadi untuk orang awal saya akan utamakan sebelum mereka. Baru setelah itu ada yang diacak. Jadi 2-3 orang saya akan utamakan di awal-awal setoran. Ya. Tapi yang terakhir pun hati-hati. Akan dipilih juga ya bukan? Siap-siap. Ya. Oke, bisa balik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yu'minun. Orang-orang yang beriman bil ghaib, dengan yang ghaib, wa yuqimunas shalah, dan menegakkan salat, wa mimma razaqnahum, dan wa mimma razaqnahum, dan sebagian dari mereka merezekikan, memperoleh rezeki mereka, yunfikun, mereka meninfakkan. Oke. Semua sudah dengarkan ya? Semua sudah dengarkan kan terjemahannya? Coba ulangi lagi Pak. Ulangi lagi. Ini ada yang mau dikoreksi. Oke. Mohon semua tenang ya. Perhatikan caranya Pak Tengku menerjemahkan, akan koreksi. Ini ada yang mau dikoreksi. Ulangi lagi Pak. Alladzina yu'minu, orang-orang yang beriman, bil ghaibi, dengan yang ghaib, wa yuqimunas shalah, dan menegakkan salat, wa mimma razaqnahum, dan sebagian mereka memperoleh rezeki mereka, yunfikun, mereka infakkan. Oke, sudah ya. Nah, sekarang saya koreksi ya, perhatikan. Allazina, orang-orang yang, kan, yu'minuna, dari kata iman. Mereka beriman. Tadi kurang kata merekanya, Pak. Ya. Ini ada merekanya, Pak. Mereka beriman. Ya, jadi allazina, orang-orang yang yu'minuna, mereka beriman. Cuma kalau sudah bergabung, Pak, itu boleh dalam kata merekanya. Jadi gini, allazina yu'minuna, orang-orang yang mereka beriman, itu yang lengkapnya. Tapi boleh dibuang kata merekanya, orang-orang yang beriman. Kenapa? Karena kata mereka itu telah diwakili dengan kata-kata orang-orang yang. Tapi secara asal itu yu'minuna artinya apa? Mereka beriman. Ya, sudah ya. Bil ghaibi, tadi kan dengan ya. Pak Tengku semuanya di sini itu kepada. Bagusnya diterjemahkan kepada. Lihat, ini nih. Ya, kepada ya. Itu biar dua artinya, bi dengan, bi kepada. Di ayat ini yang lebih pas, bi bermakna kepada. Apa itu? Semua kata iman itu menggunakan iman kepada, bukan iman dengan. Jadi apa? Beriman kepada yang goib. Oke, ya. Semua begitu. Ya, semua begitu. Standar ini. Ya. Kemudian yukimuna wadan. Yukimuna mereka mendirikan. Dan mereka mendirikan sholat. Tadi Pak Tengku berkata Pak, menegakkan itu boleh. Sama itu Mak. Jadi sama anaknya, boleh aja. Mendirikan, menegakkan. Kalau melaksanakan itu lemah terjemahnya itu. Kalau melaksanakan, itu kurang pas. Ya. Yukimuna artinya mendirikan. Dari kata qiyamulail kan berdiri malam. Jadi mereka mendirikan sholat. Nah, berikutnya ini yang keliru nih ya Pak Tengku. Wa mimma, ini 3 kata. Dan dari sebagian. Ya, 3 kata. Wa dan mimma dari sebagian. Dari sebagian. Ma apa yang digabung. Dan dari sebagian apa yang gitu. Dan dari sebagian apa yang, maksudnya harta yang ya. Dan dari sebagian apa yang. Oke, berikutnya. Rozaqnahum, ini kurang pas terjemahnya nih. Kami telah berikan kepada mereka. Kami, ada kaminya, ada telahnya, ada rezekikan atau memberi rezeki. Hum kepada mereka. Jadi kalau begitu, kami telah rezekikan kepada mereka. Gitu.
kami telah rezekikan kepada mereka. Kalau digabung, dan dari sebagian apa yang kami telah rezekikan kepada mereka, diapain? Yunfikun, mereka infakan. Mereka infakan. Yunfikun itu warnanya biru kan? Dari kata infak. Yunfikun, mereka infakan. Nah, sekarang saya ulangi ya. Dari pertama. Allazina, orang-orang yang yu'minuna bil ghaibi, mereka beriman kepada yang gaib. Wa yuqimuna sholata, dan mereka mendirikan salat. Wa mimma, dan dari sebagian apa yang rozaqnahum, perhatikan Bu, kami telah rezekikan kepada mereka. Yunfikun, mereka infakkan, orang-orang yang mereka beriman kepada yang gaib, dan mereka mendirikan sholat, dan dari sebagian apa yang kami telah rezekikan kepada mereka, mereka infakkan. Nah, gitu. Oke? Bisa difahami nih, Bu? Jelas ya? Oke. Ini kita belum masuk tafsir ya, belum. Baru menerjemahkan dulu yang bagus. Nah, ntar kita akan jelaskan tafsirnya insyaallah ta'ala. Cukup ya? Cukup ini? Nah, sekarang kita pindah ke ayat yang ketiga. Nah, satu lagi ya, dari yang sudah surah awal-awal ini. Nah, ini ada siapa ini? Oke. Sini ada Ibu Nazrah. Ada Ibu Nazrah? Iya, hadir. Oke, ayo Ibu Nazrah, bisa Bu? Ya, insya Allah. Oke. Walladzina, dan orang-orang yang yu'minuna, mereka beriman, bima, dengan apa yang unzila, dia telah diturunkan, ilaika, kepadamu, wama, dan apa yang unzila, dia telah diturunkan, min, dari qablika, sebelummu, wabil akhirah, dan kepada akhirat, mereka yuqinun, mereka yakin. Dan artinya dan orang-orang. Cukup ya? Masya Allah. Alhamdulillah, Bu. Kalau bagi pemula, Bu, seperti begini terjemahannya memang. Ya. Kalau bagi pemula seperti terjemahannya sudah pas ya. Oke, sekarang saya akan perbaiki ya terjemahannya. Perhatikan, Bu. Wallazina, dan orang-orang yang yu'minuna, mereka beriman. Sudah berulang kan? Bima, Ibu Nasro. Binya sama Ibu. Ya. Kepada apa yang. Kan dengan. Kepada apa itu. Saya sudah ingatkan kan? Apa nih? Bima, kepada apa yang. Oke. Ya, suruh kasih sampaikan ini. Kalau beriman itu, Bu, binya kepada. Ya. Jadi mereka beriman kepada apa yang unzila. Itu asalnya apa, Bu? Dia telah diturunkan. Tetapi, Bu, kalau mau terjemahkan, dianya boleh dibuang. Ya, dianya boleh dibuang. Kenapa? Karena sudah tunjukkan kata apa yang di depannya. Dan itu lebih enak. Jadi, berarti apa yang telah diturunkan. Beriman kepada apa yang telah diturunkan. Nah, itu udah bagus. Karena nggak pas kalau misalnya kalau arti awalnya pakai dia. Cuma kalau bergabung kata ma, itu biasanya dibuang terjemahnya itu dia itu. Yang itu normal dan penerjemahan bahasa Indonesia. Ya. Jadi mereka beriman kepada unzila, telah diturunkan ilaika kepadamu. Wama unzila, dan apa yang sama telah diturunkan. Oke. Kepada sebelummu. Kepada sebelum kamu. Min qablika asalnya dari sebelum kamu. Kepada sebelum kamu. Dari sebelum kamu. Tetapi dalam penerjemahan Bu, itu biasanya kata min itu Bu. Kalau datang sebelum kata qabli, sebelum, sesudah, itu biasanya dibuang terjemahannya, nggak disebutkan. Oke, jadi apa langsung Bu? Min qablika, minnya nggak diterjemahkan. Langsung sebelummu. Nah, itu yang bagus.
telah diturunkan sebelummu. Betul. Dan apa yang telah diturunkan sebelummu. Diturunkan sebelum kamu. Ya, sebelum kamu atau sebelummu. Sebelum kamu jika sebelummu. Oke, Bu. Ini kayaknya, Bu, akan sering kita temukan setiap menerjemahkan apa? Dari sebelum, ya, min qabli, min ba'di, dari sesudah. Oke, akan begini nih. Minnya nggak diterjemahkan. Langsung ke kata sebelum atau sesudah. Dan Ya. apa yang telah diturunkan sebelum Ini kamu. kayak penerjemah saya ajarkan langsung. Wabil akhirati, benar, dan kepada akhirat. Dan Minyak kepada kepada. akhirat. Kemudian Bu perhatikan Bu. Ustadznya dulu menjelaskan. Oke. Hum mereka. Yukinun mereka yakin. Mereka Ini ada yakin. dua mereka. Perhatikan. Double. Mohon tenang. Ini ada kata hum mereka dua kali. Hum mereka. Yukinun kan mereka yakin. Kalau bergabung kan mereka yakin gitu. Ini kurang bagus ini. Dalam penerjemahan Ibu, nanti kata mereka cukup disebutkan satu kali saja. Jadi kalau hum yukinun menjadi mereka yakin. Nah, gitu. Ini pola Bu akan banyak ditemukan di Al-Quran. Apa itu? Mereka yakin. Mereka, kamu. Itu banyak banget di Al-Quran. Itulah bahasa Arab. Tapi kalau mau diterjemahkan bahasa Indonesia, hanya disebutkan satu kali pelakunya. Contohnya ini. Hum yukinun, mereka yakin. Gitu ya. Dan orang-orang yang mereka beriman kepada apa yang telah diturunkan kepadamu dan apa yang telah diturunkan sebelummu dan kepada akhirat mereka yakin. Gitu yang pas. Nah, itu yang seperti terjemah kementerian begitu, terjemah resmi kita seperti itu terjemahnya. Ya. Oke. Sudah dipahami sampai sini? Ya. Bu, tolong ditandai Bu ya semua yang saya sampaikan itu perbaikannya. Kenapa? Karena itu akan sering berulang pada ayat-ayat berikutnya insyaallah taala. Ya. Ustadz, ulang Ustadz. Saya ulangi ya. Iya. Oke. Maaf Ustadz. Walladzina, apa Ibu? Ustadz, kalau dibalik dan mereka yakin akan adanya akhirat. Boleh, nggak apa-apa, bisa juga. Bisa Bu. Dibalik juga boleh. Cuma kalau kita bisa terjemahkan dia standar, itu kita latihan yang standar aja dulu. Tapi diperbolehkan. Dan mereka yakin kepada akhirat, itu bisa saja. Ya. Oke. Cukup ya Bu ya? Nah, sekarang kita pindah ini. Ulang dulu Ustadz. Apa Ibu Dewi Rambe? Ulang dulu. Oke, saya ulangi sekali lagi ya. Terakhir ya. Orang-orang Terakhir ya. Terus nanti ulangnya Pak, lihat rekamannya. Ini sambil jalan ya. Oke, saya ulangi ya. Walladzina, dan orang-orang yang yu'minuna bima, mereka beriman kepada apa yang unzila ilaika, telah diturunkan kepadamu, wama unzila, dan apa yang telah diturunkan min qablika, sebelummu, wabil akhirati, dan kepada akhirat, hum yukinun, mereka yakin. Nah, gitu. Oke, cukup ya. Nah, oke, sekarang kita masuk kepada ayat yang ke-5. Nah, ini terakhir. Nah, saya pilih isi acak ya. Oke. Ayo Ustaz. Oh, ada yang mau? Oke, boleh. Ada yang mau nih. Ibu Nurlela, boleh. Yang mau dikasih. Ya. Silakan Ibu Nurlela. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, makasih Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ulaika, mereka itu ala hudan, mendapatkan hidayah mir rabbihim, dari Rabb mereka, wa ulaika, mereka itu humul muflihun, orang-orang yang beruntung. Oke, ya. Sadaqallahul azim. Ibu, sekali lagi Bu. Perhatikan ya. Ini Ya. ini banyak perbaikannya nih sebentar nih. Banyak perbaikannya. Ulangi lagi terjemahannya. Ulangi lagi Bu. Semua dengarkan nih ya. Dengar. Ulaika, mereka itu
ala hudan. Jadi sebetulnya sebetulnya kan atas hidayah, Ustaz. Cuman kan rasanya kok aneh ya Ustaz kalau atas hidayah. Intinya sekarang ibu terjemahkan. Ibu terjemahkan semua ibu dulu, terserah ibu. Nah, kita lihat mana yang pas. Ya. Ulaika, mereka itu ala hudan, mendapatkan hidayah mir rabbihim, dari Rabb mereka, wa ulaika, dan mereka itu humul muflihun, orang-orang yang beruntung. Oke, Masya Allah. Bapak Ibu, perhatikan Bu. Ini terjemahnya Bu, seperti terjemah Kementerian Resmi. Seperti begini terjemahannya. Mirip-mirip. Ada yang beda ya. Tapi seperti ini terjemah yang resmi yang dipakai untuk memudahkan. Tapi saya sampaikan ya, yang saya lihat lebih cocok. Perhatikan ya. Ulaika, mereka itu. Oke. Al-Hudan, asalnya apa Bu? Atas hidayah. Atas hidayah. Menjadi berada di atas hidayah. Itu lebih pas. Berada di atas hidayah. Ditambah berada ya dok. Ya, tambahkan kata berada. Berada di atas. Itu Allah bisa dua, bisa atas, bisa di atas. Ini di atas yang cocok. Oh, ditambahin di atas hidayah ya. Berada di atas. Itu Allah bisa dua, bisa atas, bisa di atas. Di sini di atas yang enak. Jadi mereka itu tambahkan kata berada di atas hidayah. Mir rabbihim, dari Tuhan mereka. Boleh dari Rabb mereka. Cuma gini Bu, saya pribadi itu nggak terjemahkan Rabb dengan kata Rabb. Kenapa? Dicek dia belum resmi bahasa Indonesia itu kata Rabb. Belum resmi. Oh gitu ya. Baik, makanya kita nggak boleh warna hijau. Dia warna apa? Warna biru. Kata yang sering dibaca di Al-Fatihah. Ya. Baik Ustaz. Tapi boleh aja. Bisa bilang Tuhan, bisa bilang Rabb. Ya. Dari Tuhan mereka. Dari Rabb mereka. Berikutnya Bu. Ini Bu, perhatikan ya. Ini yang perhatikan ini Bu. Wa ulaika, dan mereka itu. Kan kata hum ya. Iya. Apa artinya hum? Mereka asalnya. Al-muflihun, orang-orang yang beruntung. Ini kalau mau digabung ganjil Bu. Kalau mau digabung sangat ganjil. Apa itu? Dan mereka itu mereka orang-orang yang beruntung. Itu nggak dipakai bahasa Indonesia. Perhatikan Bu. Ada rumusnya ini. Apa itu Bu? Setiap kali berjumpa kata ulaika, mereka itu kan. Lalu ada kata hum mereka. Ya, hum mereka kan. Itu Bu, kata hum itu tidak diterjemahkan dengan kata mereka. Kenapa? Karena dia berubah fungsinya menjadi penguat perkataan. Kapan? Setiap sesudah kata ulaika. Dan ini contohnya banyak banget di Al-Quran. Ini hanya di bahasa Arab. Jadi kalau ada kata ulaika, mereka itu. Lalu kata hum sesudahnya, itu hum tidak diterjemahkan dengan kata mereka, tapi menjadi penguat perkataan. Diterjemahkan apa? Sungguh ataukah benar-benar. Menjadi dan mereka itu sungguh orang-orang yang beruntung. Itu baru keren. Dan itu baru kuat secara terjemahan. Dan itu nggak nampak kalau kita pakai terjemahan resmi. Itu nggak nampak. Kalau resmi itu begini. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nggak nampak penekanannya. Tapi secara bahasa sebenarnya itu ada. Di mana? Di penyebutan kata hum di situ. Sesudah kata ulaika. Jadi sekali lagi ya. Hum itu tidak diterjemahkan dengan apa? Dengan mereka. Dan menjadi penguat perkataan. Menjadi dan mereka itu sungguh orang-orang yang beruntung. Ini mau saya ingatkan apa? Ini pola banyak banget di Al-Quran. Mereka itu mereka. Mereka banyak banget. Diterjemah menjadi mereka itu sungguh. Ya, tandain ya. Boleh bertanya Ustaz? Oke, silakan Ibu Nazrah. Nah, Pak Ustaz, ini tadi kan yang ulaika Allah berada di atas. Ya. Kapan kita pakai itu Ustaz? Kapan kita gunakan kata berada di atas? Itu kan bisa dirasakan Bu, bisa dirasakan tambahannya Ibu. Bisa kita rasakan mana yang pas ketika mau tambahkan. Kalau mereka itu di atas itu kan kurang pas terjemahannya. Kita tambahkan aja, itu bisa pakai perasaan. Ya. Diterjemahkan dalam terjemahan resmi menjadi tadi mereka itu mendapat hidayah. Itu terjemahan resminya.
Cuma kalau nggak bisa itu kurang sebenarnya terlalu jauh. Ya, masih cocok apa? Mereka itu berada di atas hidayah dari Tuhan mereka. Terus saya akan jelaskan ketika tiba di sesi tafsirnya insya Allah Ta'ala. Tolong diulang boleh Ustaz. bertanya. Oke, satu lagi ya, Ibu Jastia, terakhir. Iya, makasih Ustaz. Ini saya mau tanya baris ketiga tadi sudah dibahas tapi saya masih kurang mengerti. Oke. Wa mimma itu kan diartikan tadi dan apa sebagian Dan dari yang. sebagian apa yang. Nah, itu kira-kira di apa merah ini di lembar kertas saja merah di sebelah mananya Ustaz? Itu, Soalnya Bu, kalau ada, ada mimma. Saya ulangi ya, itu mimma Bu, 3 kata. Wah. Satu wa dan itu mimma asalnya 2 kata Ibu Jastia. Ya. Apa tuh? Min tambah ma. Min dari baris kedua kan, fi di dalam min dari. Dan ma itu ma apa yang baris ke-6. Nah, tapi kalau bergabung antara mi dengan ma, itu tulisannya dimasukkan. Tuh, menjadi mimma. Ya. Oke. Nah, minnya Bu, sini artinya 2. Bisa min dari, bisa dari sebagian. Di ayat ini lebih cocok dari sebagian. Ya. Jadi dari sebagian apa yang. Iya. Oke ya, saya kira cukup ya, sangat cukup ya. Cukup ya. Pak Ustadz, yang ayat 5 sebentar. Tadi kan hum ya? Ya. Kan hum. Kok itu kan humul? Humu. U-nya dari mana itu Pak Ustadz? Oh, itu cara ini Bu, itu cara penulisan huruf saja. Jadi kalau bertemu kata hum kan sukun ketemu sukun, sukunya berubah menjadi domah. Itu asalnya hum. Oh iya. Cuma kalau dibaca jadi memang nggak ada rumus untuk humu. Ya. Ada Bu. Tetap itu hum ya. Rumus cara baca. Asalnya hum. Oke. Kan itu kan Ya, hum doma ketemu sama apa? Sukun ketemu sama sukun. Itu diganti sukunya menjadi doma, sukun yang pertama. Iya. Itu rumus Oke, cara Pak Ustadz. baca Al-Qur'an aja. Iya, makasih. Oke, dengan demikian Bu, saya akan selesai ya menerjemahkan yang ini. Saya akan ulang ya. Akan ulang. Baris 1 sampai 5 terjemah yang bagusnya Bu. Nanti boleh diulang-ulang di rumah. Oke. Di rumah ini jadi terjemah yang standar insya Allah untuk sekejap. Ya. Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu, kitab Al-Qur'an itu la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Hudan lil muttaqin, sebagai hidayah bagi orang-orang yang bertakwa. Allazina, orang-orang yang yu'minuna bil ghaibi, mereka beriman kepada yang gaib. Wa yuqimuna sholata, dan mereka mendirikan salat. Wa mimma, dan dari sebagian apa yang razaqnahum, kami telah rezekikan kepada mereka. Yunfiqun, mereka infakkan. Wallazina, dan orang-orang yang yu'minuna bima, mereka beriman kepada apa yang unzila ilaika, telah diturunkan kepadamu. Wa ma unzila, dan apa yang telah diturunkan min qablika, sebelummu. Wa bil akhirati, dan kepada akhirat. Hum yukinun, mereka yakin. Ulaika, mereka itu ala hudan, berada di atas hidayah. Mir rabbihim, dari Tuhan mereka. Wa ulaika, dan mereka itu humul muflihun, sungguh orang-orang yang beruntung. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Oke, Bapak Ibu, demikian untuk latihannya. Kita break ya, sekitar 3-4 menit. Lalu kita masuk untuk belajar, untuk memahami dan menafsirkan, menjelaskan ayat 1-5 insyaAllah ta'ala. Demikian ya, kita break dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sekarang kita belajar untuk memahami maksud surat daripada Al-Baqarah ini. Ya, Bapak Ibu. Jadi ini surat dinamakan dengan surat Al-Baqarah. Artinya sapi. Ya, sapi betina. Kenapa? Karena berisi cerita tentang sapi betina dalam kisah Bani Israel. Ya, yang nantinya kita akan sebutkan dalam pertemuan berikutnya insyaallah ta'ala. Ayat ini mulai dengan ayat pertama yang berbunyi Alif Lam Mim. Diterjemahkan Alif Lam Mim. Ini adalah kumpulan huruf-huruf hijaiyah. Jadi ada Alif, Lam, Mim. Yang mana sebenarnya hanya Allah yang tahu. Ada orang sebutkan maknanya itu. Ada yang bilang A itu Allah, Lam itu malaikat, Mim itu Muhammad dan seterusnya. Ada. Tapi di antara yang dia bahwasanya ya Allah yang tahu mana sesungguhnya. Ya. Tapi hikmahnya alhamdulillah disebutkan oleh kita. Apa hikmahnya itu? Yaitu tantangan. Tantangan kepada orang-orang kafir yang mengatakan itu Al-Quran buatannya Muhammad. Tantangan. Ayo. Kalau betul dia buatan manusia, kamu orang Arab, jago bahasa, datangkan seperti Al-Quran. Yang huruf-hurufnya itu tersusun dari seperti alif, lam, mim ini. Ternyata mereka tidak mampu untuk bisa mendatangkannya. Ini menunjukkan Al-Quran bukan dari manusia, tapi dia adalah wahyu dari Allah. Maka biasanya data berikutnya menunjukkan tentang apa itu Al-Quran. Kata Allah, Zalikal kitab. Kitab Al-Quran itu adalah kitab yang la raiba fihi. Tidak ada sedikit pun keraguan di dalamnya. Maksudnya apa? Semuanya benar. Ya, dua itu. Pertama, lafaznya benar. Lafaznya benar. Yang kedua adalah maknanya benar. Apa isinya? Tentang tauhid. Apalagi tentang berhijab. Apalagi tentang sholat. Apalagi tentang zakat. Dan seterusnya. Nah, itu Bu. Dua itu benar. Ya, itu dikafiri oleh orang-orang kafir. Kata Allah, tidak ada keraguan di dalamnya. Karena dia wahyu benar dari Allah. Dua, lafaznya benar dan isinya benar. Kemudian apa tujuannya turunkan? Untuk menjadi hidayah. Menjadi petunjuk. Lil muttaqin bagi orang-orang yang bertakwa. Petunjuk, hidayah. Agar mengantarkan semua kita ini menjadi orang-orang yang bertakwa. Sekarang, apa itu orang bertakwa? Orang bertakwa, singkatnya adalah orang yang karena dia faham Al-Quran, maka dia mengamalkannya. Perintahnya dikerjakan, larangannya ditinggalkan. Itulah orang yang bertakwa. Yang disebutkan sebagai orang yang terbaik. Inna akramakum indallahi atqakum, kata Allah itu. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang bertakwa. Jadi singkatnya Ibu, ayat ini menunjukkan apa? Satu, menunjukkan Al-Quran adalah kitab yang terbaik. Ya, berarti apa? The best book. Buku atau kitab yang terbaik. Masya Allah. Yang kedua, dia itu apa? Berasal dari Allah. Karena nggak ada keraguan di dalamnya. Yang ketiga, fungsi sebagai kitab hidayah. Jadi bukan buku biasa. Ini buku hidayah. Dan keempat, mengantarkan kita untuk menjadi orang yang terbaik. Jadi kitab yang terbaik, fungsi yang terbaik, kitab yang terbaik, dari yang terbaik yaitu Allah, yang ada keraguan pada wahyunya. Yang ketiga, fungsi yang terbaik hidayah. Empat, antarkan kita menjadi orang yang terbaik. Masya Allah. Maka pas banget ini, diletakkan ini ayat pada bagian pertama dari Al-Quran. Apa tujuannya? Yakinkan semua kita yang baca, yang dengarkan, yang belajar, jangan khawatir kalau baca Al-Quran. Apa? Oh, hidayah ini antarkan kita orang yang terbaik, insya Allah Ta'ala. Ya, oke. Berikutnya Allah menjelaskan tentang ciri-ciri utama orang bertakwa. Kan banyak tuh, semua Al-Quran diamalkan kan? Tapi apa bahasa umumnya? Ciri utamanya ada 3. Disebutkan ayat yang ketiga. Satu adalah alladzina yu'minuna bil ghaibi. Yaitu orang-orang yang mereka itu beriman kepada yang gaib. Jadi mereka itu beriman kepada yang gaib. Apa itu iman, Bu?
Iman itu meliputi 3 hal ya. Satu adalah mereka meyakini dengan hatinya. Yakin di hatinya. Yang kedua, mereka mengucapkan dengan lisan mereka. Yang ketiga, mereka mengamalkan tuntutannya dengan anggota badannya. Nah, itulah iman. Ya. Iman kepada yang gaib. Siapa itu? Pertama, kepada Allah. Nah, itu dia. Yakin kepada adanya Allah. Ya, mentauhidkan Allah. Mengucapkan dengan lisannya la ilaha illallah. Dan mengamalkan tuntutannya. Itu ibadah hanya kepada Allah. Itu, Bu. Nah, satu. Apalagi? Yang gaib? Ada yang kelihatan? Para malaikatnya. Nah, kan? Apalagi? Termasuk jin. Kita yakin ada jin itu. Ya, jin itu ada. Ya, apalagi surga dan neraka yang gaib kan? Kita nggak tahu sekarang itu. Artinya dia tidak nampak tapi ada. Kita nggak lihat. Gitu. Tapi kita yakin adanya. Sudah ya? Ini yang pertama. Jadi kalau selain itu apa? Orang-orang kafir, orang ateis itu nggak masuk, bukan bertakwa karena nggak beriman kepada semua ini. Yang kedua adalah mereka itu mendirikan sholat. Nah, Ibu, Allah nggak mengatakan apa tuh? Ya'maluna amal. Mengamalkan sholat, nggak begitu, tapi mendirikan. Apa itu? Nah, kata ulama kita, kata-kata mendirikan itu meliputi 2 hal. Satu adalah mendirikan sholat secara zohir. Apa itu? Ya, itu sholatnya zohir yang nampak. Itulah sholat seperti caranya Nabi. Bagaimana rukun-rukun sholatnya, syarat-syarat sholatnya, cara sholatnya. Nah, itu kan, Bu. Jadi yang nampak, rukuknya bagaimana, sujudnya bagaimana, sholat pada waktunya. Itu semua masih yang zohir dari sholat. Itu dia, Pak, diperhatikan. Ya, itu mendirikan yang apa? Yang zohir. Tapi itu nggak cukup, Ibu. Ada yang kedua yang sangat penting. Apa itu? Yaitu mendirikan sholat secara batin. Memperhatikan sholat secara batin. Apa itu? Itulah khusyuk dalam sholat. Khusyuk dalam sholat. Apalagi? Menghadirkan hati ketika sholat. Termasuk adalah menghayati setiap bacaan-bacaan sholat. Zikir-zikirnya. Demikian pula bacaan Al-Quran. Demikian pula gerakan sholat itu. Nah, itu, Bu. Itulah mendirikan sholat yang batin. Yaitu khusyuk dalam sholat. Ya. Apa itu khusyuk, Ibu? Ada yang merasa ketika sholat dia bertemu dengan Allah SWT. Itu khusyuk. Ya. Lalu maka dia menghadirkan hatinya. Jadi hatinya itu nggak liar. Ya. Lalu apalagi? Iya tadi memahami, menghayati, menjiwai bacaan-bacaan sholat. Dari zikir-zikirnya. Demikian pula bacaan Al-Quran. Nah, Bapak Ibu, itulah sholat yang didirikan batin dan zahirnya yang buat orang bisa tercegah dari perkara keji dan mungkar. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Kenapa ada orang korupsi? Katanya sholat. Nah, itu dia baru sholat aja yang batin. Berarti ada yang salah. Kenapa ada orang mencuri, menipu? Kenapa? Dia bersolat yang zohir, belum yang batin diperhatikan. Kalau dia batin, dia diperhatikan, Bu, nggak mungkin dia itu mencuri. Nggak mungkin dia itu korupsi, nggak mungkin. Karena dia sadar apa? Allah itu adalah maha besar, maha kuasa. Allah akan membalas semua yang dia perbuat. Kan maliki yaumiddin, pemilik hari pembalasan. Allah tahu semuanya. Itu efeknya, Bu. Ya. Jadi kalau membuat berkualitas apa? Sholat yang didirikan. Nah, itulah orang yang bertakwa. Dan yang ketiga adalah, dan dari sebagian rezeki yang kami Allah telah berikan kepada mereka, mereka menginfakannya. Itu, Ibu. Jadi bukan semua harta ya, tapi apa? Dari sebagian saja harta. Yang Allah berikan, mereka menginfakannya. Pertama, ada yang wajib, ada yang sunnah. Oke, ayo. Kalau Ibu Siti Muryati, apa yang wajib? Apa yang wajib di zakat? Apa lagi yang wajib? Selain zakat. Apa lagi? Sholat. Hah? Sholat, puasa. Enggak. Harta yang wajib untuk dikeluarkan.
harta yang wajib untuk diinfakkan. Satu kan zakat, apalagi Bu? Zakat mal. Ya itu wajib zakat ya. Zakat fitrah, zakat mal, apalagi Bu? Nazar. Oh, nazar. Kalau orang bernazar Bu dengan harta wajib itu. Harta. Apalagi Bu? Nafkah orang tua yang wajib. Iya. Kalau orang tuanya nggak punya penghasilan, anaknya wajib itu hukumnya itu untuk menafkahi orang tuanya. Ya. Itu bagian pada apa? Kewajiban. Ya. Kewajiban. Itu yang pertama. Yang kedua apalagi Bu? Yang sunnah-sunnah. Ya, masjid. Anak yatim kalau ada yang urus itu nggak wajib. Ya kan gitu Bu? Dan seterusnya. Ya. Mau sekolah-sekolah. Ya. Sekolah udah bagus nih. Udah bagus banget sekolahnya. Wajib ya? Nggak wajib. Gitu. Tapi itu infak. Ya sunnah. Ya. Nah itu ciri orang-orang yang bertakwa. Ada 3. Jadi beriman kepada yang gaib, mendirikan sholat, dan mereka berinfak dengan sebagian rezeki mereka. Oke? Berikutnya, ibu sekalian, ciri yang keempat, dan seterusnya ayat yang keempat. Apalagi yang keempat? Mereka itu beriman kepada apa yang telah diturunkan kepadamu, wahai Muhammad SAW. Apa itu? Itulah Al-Quran. Kitab-kitab Al-Quran dan kitab-kitab. Ya, Al-Quran dulu yang keempat. Kan beriman kepada apa yang telah diturunkan kepadamu, yaitu Al-Quran. Jadi orang bertakwa itu beriman kepada Al-Quran. Sekarang pertanyaannya Ibu Widya, ada Ibu Widya? Widya Jaktim. Iya Pak Ustadz. Ibu, kapan seorang dikatakan beriman kepada Al-Quran? Apa saja bentuknya itu? Membaca dan mempelajari. Oke, membaca, mempelajari, betul. Apalagi yang lain? Yang paling pertama, yang paling utama. Mengamalkan. Bukan itu yang paling utama, ada yang paling pertama sekali sebelum mengamalkan. Mengimani. Ya kan? Mengimani. Tadi kan udah mengimani. Bagaimana bentuknya? Meyakini dia itu dari Allah. Nah, jadi Bu, itu beriman kepada Al-Quran. Apa meliputinya? Pertama meliputi meyakini Al-Quran adalah wahyu dari Allah. Itu satu. Baru apa? Yang kedua, dia itu membacanya. Yang ketiga, dia itu suka mendengarkannya. Yang keempat, dia suka untuk apa? Untuk memahami maknanya. Itu tadabbur. Tadabbur ya, memahaminya. Lalu dia itu mengamalkannya. Lalu terakhir apa? Mengajarkan atau mendakwakannya. Nah, itu kurang lebih 7. Meyakini dia sebagai wahyu Allah, benar? Mengajarkannya. Yang ketiga membaca. Yang keempat adalah mentadaburi, memahami maknanya. Yang kelima adalah mengamalkan. Berikutnya adalah mendakwakan. Mengajarkan. Ya, itu Bu. Kenapa jadi nggak bisa? Sebenarnya sekarang ini Anda sedang mempraktikkan ini ayat Bu. Sekarang ini Anda dan ini sekarang belajar Zoom ini sedang mempraktikkan ayat. Kenapa? Karena Anda beriman kepada Al-Quran, Anda mau belajar. Ya kan? Masuk di sini nih. Gitu, Masya Allah. Ini orang yang bertakwa Ibu sekalian. Ya. Berikutnya, apalagi? Yang berikutnya yang kelima, mereka beriman kepada apa yang telah diturunkan sebelummu, wahai Nabi. Apa itu? Beriman kepada Taurat, Injil dan seterusnya. Nah, mereka beriman kepada itu semuanya. Tetapi mereka tidak mengamalkannya. Mereka tidak mengamalkannya. Kenapa? Karena datangnya Al-Quran menghapuskan pengamalan kepada kitab-kitab sebelumnya. Oke? Tapi mereka yakin ada itu. Yang keenam adalah wabil akhirati hum yuqinun. Mereka yakin akan adanya hari akhirat. Yang keenam adalah mereka yakin akan adanya hari akhirat. Ada surga, ya, tempat pembalasan bagi orang yang bertakwa, dan ada neraka. Ibu sekalian. Dan ternyata keyakinan kepada akhirat yang paling besar mendorong seorang untuk semangat beramal soleh. Bagaimanapun susahnya itu dirasa, gitu kan? Ya, gitu. Jadi inilah ibu sekalian, masya Allah, 6 ciri dari orang yang bertakwa yang disebutkan oleh Allah, ya,
dalam ayat yang ketiga ayat keempat. Dan yang terakhir ayat yang kelima, kedudukan yang akan didapatkan oleh orang-orang yang bertakwa. Kata Allah, ulaika mereka itu, siapa? Orang yang bertakwa, yang punya 6 ciri itu, ala hudan, berada di atas hidayah dari Tuhan mereka. Ibu, jadi bayangkan Bu, Allah itu punya hidayah, yang mereka ini bergerak di atas hidayah tersebut. Ya seperti ada jejak-jejak kebaikan Bu, itu mereka berjalan di atas jejak-jejak itu, jejak sholat, jejak puasa, kan itu. Jadi Masya Allah ini nggak mungkin salah Ibu. Kenapa? Karena ada petunjuknya. Nah, kan bayangkan Bu, mereka berada di atas hidayah. Jadi ada patokan itu, ada jejaknya itu. Dari mana ini? Rabbihim, dari Tuhan mereka. Nah, ini saya bilang Bu, saya pribadi lebih pas menerjemahkan mereka berada di atas hidayah daripada mendapatkan hidayah. Ya mana agak mirip-miripan, tapi lebih enak. Ya karena ini lebih menunjukkan mereka benar-benar bergerak dengan apa? Dengan petunjuk dari Allah. Karena ada jejak-jejaknya itu. Mereka berada di atas hidayah dari Tuhan mereka. Bayangkan, nah, ini sholatnya, ini zakatnya. Kenapa? Di atas hidayah dari Tuhan mereka. Ya, diterjemahkan dengan bahasa apa? Mereka mendapatkan hidayah dari mereka. Ya, Allah lagi Bu, dan mereka itu sungguh orang-orang yang muflihun, yang beruntung. Beruntung. Kan Bu? Apa itu beruntung Bu? Ya, orang yang mendapatkan apa yang mereka inginkan. Di mana? Di dunia dan di akhirat. Orang bertakwa mendapatkan apa yang mereka inginkan di dunia. Kebaikan dunia. Ya, kebahagiaan, ketenangan dan seterusnya. Termasuk sifatnya finansial. Iya Ibu. Finansial itu orang bisa dapatkan dengan apa? Dengan takwa. Dan ini dalil banyak banget dalam Al-Quran. Bagaimana orang yang bertakwa itu Allah berikan limpahan duniawi. Ya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa Allah berikan jalan keluar. Ya kan? Banyak dalilnya itu, ya. Ya. Orang yang bertakwa Allah turunkan dari langit, ya. Dari langit apa? Keberkahannya. Dari bumi Allah keluarkan keberkahannya. Itu banyak dalilnya di Al-Quran. Ya. Jadi siapa yang bertakwa, Bu? Masya Allah. Sungguh-sungguh akan menjadi orang yang beruntung. Di mana? Di dua. Di dunia, demikian pula di akhirat. Di akhirat. Ada yang mengatakan, itu orang kafir itu orang kaya. Nah, dia orang beruntung, tapi semu. Semu itu, nggak sebenarnya. Semu. Makanya saya bilang, Bu, mereka itu sungguh. Ya. Artinya apa? Kalau ada orang yang miskin, misalnya miskin ya, tapi dia beriman kepada Allah, dia bertakwa, dia jauh lebih beruntung daripada yang kafir, daripada yang gagah, daripada yang sehat. Nah, karena apa? Ukuran itu keberuntungan sejati adalah bukan pada zahirnya, tapi pada pengamalan akan apa yang dilakukan Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun bisa jadi kalau Allah kehendaki, Allah berikan itu balasan duniawi kepada orang-orang yang bertakwa di dunia. Dan tentu yang paling utama adalah memberikan balasan yang utama di akhir kelak. Berupa dimasukkan surganya, dipertemukan dengan Allah dan para malaikatnya, para nabinya, dan juga diselamatkan dari neraka jahanam. Na'udzubillahi min dzalik. Demikian sekalian, Masya Allah. Intinya ayat 1-5 ini menjelaskan tentang ciri orang-orang yang bertakwa. Ya. Alhamdulillah sekalian, secara singkat telah kita jelaskan ini. Nah, tentu ini kan baru pertama kali ya. Nah, mohon nanti Bu diulang-ulang di rumah. Dan kalau bisa, akan dikirimkan videonya kembali, Ibu ulang-ulang kembali untuk menambah pemahamannya. Dan paling bagus ini, boleh baca buku-buku tafsir, atau kalau punya kajian para ulama, bisa kembali untuk mengikuti kajian tersebut, insya Allah Ta'ala. Ini sekejap Bu, hanya menjelaskan secara global saja. Secara global, daripada mana-mana ini, ya, insya Allah Ta'ala. Demikian, Ustaz. Ya, oke, demikian ya dari kami penjelasannya. Kalau ada yang mau ditanyakan seputar ayat ini, dipersilakan. Saya Ustaz. Ya, Ustaz, saya mau bertanya. Ya, sedikit. Apa batasan perbedaan Ustaz antara infak dengan sedekah? Antara infak dengan sedekah, apakah ada perbedaannya? Ya, jadi gini, itu bahasa infak sedekah itu adalah bahasa sifatnya umum, ya. Untuk menunjukkan apa yang mereka berikan. Nah, dia itu Bu sekalian bisa
bisa yang sifatnya itu wajib, bisa yang sifatnya sunnah. Jadi ada infak wajib, ada infak yang sunnah, sama dengan sedekah. Dia akan mirip-miripan itu, Bu. Ya, miripan. Ada infak yang wajib, ada infak sedekah yang wajib, sedekah yang sunnah. Apa itu? Yang wajib ya zakat mal, zakat fitrah. Ya. Itu kita bisa bilang apa tuh infak wajib. Bisa juga bilang apa Bu? Bisa bilang sedekah wajib, sama saja itu. Ya. Cuma jadi maknanya sama, cuma memiliki beberapa ungkapan. Bisa pakai ungkapan infak, bisa pakai ungkapan sedekah. Nah, nanti Ibu di ayat ini pakai ungkapan infak. Tapi nanti di ayat lain itu menggunakan ungkapan sedekah. Itu ada. Ya. Jadi secara umum sama aja, Bu. Ya, sama saja itu. Ya. Terima kasih, Ustaz. Ya. Oke ya, cukup ya. Kita anggap cukup ini, alhamdulillah. Termasuk asar. Ibu sekalian, Masya Allah. Asar. Hah? Ya, cukup ya. Ibu sekalian, demikianlah pembelajaran hari ini. Saya ingatkan Ibu, untuk tugas minggu depan, oke, mohon disetor, ya, dan di list kertas ajaib 1 sampai dengan 11. Sampai dengan 11 ya. 11 di story group. Bagi yang ibu-ibu yang mau ke Ustazah Rahma boleh silakan. Tapi di list nanti di grup kita. Lalu berikutnya mohon diterjemahkan surat Al-Fatihah. Oke, diterjemahkan ya. 2, dikirim terjemahannya tulisan ini Al-Qur'annya ini nanti difoto, juga video ataukah voice-nya. Ya. Jadi kita punya tiga tugas ya. Pertama menerjemahkan ajaib 1. Yang kedua menerjemahkan Al-Qur'annya. Bentuknya tulisan, nanti difoto hasil terjemahannya. Dan yang ketiga adalah menerjemahkan dengan suara. Ya, bagi laki-laki cara menerjemahkan surat Al-Fatihah. Misalnya Bismillahi dengan nama Allah dan seterusnya. Ya, seperti yang telah disampaikan, telah dipraktikkan untuk surat Al-Baqarah ayat 1 sampai ayat ke-5. Demikian sekalian, Masya Allah. Hal yang lain Bu yang bertanyakan bisa disampaikan di grup kita insya Allah Ta'ala. Semoga Allah memberikan keberkahan pada pertemuan kita insya Allah Ta'ala. Ya demikian Bu ya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah.